Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait organ peredaran darah pada manusia. Di kelas 5, tema 4, subtema 1, pelajaran IPA. Oke, kita mulai. Yang pertama, organ peredaran darah pada manusia dan fungsinya. Mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah pada manusia tersusun atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Lanjut, sistem peredaran darah yang pertama yaitu jantung. Jantung adalah sebuah rongga organ berotot yang mampu memompa darah melewati pembuluh darah oleh kontraksi berirama yang berulang-ulang. Tubuh manusia sangat membutuhkan suplai oksigen dan nutrisi melalui darah. Darah ini dipompa melalui jantung yang juga bertugas menghilangkan sisa metabolisme. Jantung menjadi salah satu organ manusia yang memiliki peran pada sistem peredaran darah. Letak jantung manusia berada di rongga dada dan sedikit di sebelah kiri. Cara kerja jantung. Tugas utama jantung adalah memompa dan menyuplai darah ke seluruh tubuh. Ketika jantung berdenyut, ruang jantung mengendur dan terisi oleh darah atau disebut diastol. Kemudian jantung berkontraksi dan memompa darah keluar dari ruang jantung atau disebut sistol. Kedua serambi dan bilik mengendur serta berkontraksi secara bersamaan. Darah kotor dari tubuh mengalir melalui dua pena besar menuju ke dalam atrium kanan. Fungsi jantung berdasarkan bagian-bagiannya. Setiap bagian di dalam jantung mempunyai fungsinya masing-masing. Serambi kanan. Serambi kanan berfungsi untuk menerima darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh. Darah yang kaya karbon dioksida ini dikategorikan ke dalam darah kotor. Darah tersebut memasuki serambi kanan melalui vena cava superior dan inferior. Lalu dari serambi kanan, darah dipompa menuju bilik kanan. Pada jantung janin, ada lubang di serambi kanan untuk darah mengalir secara langsung ke serambi kiri. Serambi kiri. Serambi kiri berfungsi menerima darah yang kaya oksigen dari paru-paru. Darah yang kaya akan oksigen ini dikategorikan ke dalam darah bersih. Darah bersih tersebut masuk ke serambi kiri melalui pembuluh balik atau vena pulmonalis. Kemudian darah tersebut dipompakan ke bilik kiri melalui katup mitral. Bilik kanan. Bilik kanan berfungsi untuk memompa darah yang kaya akan karbon dioksida ke paru-paru. Darah kotor tersebut dipompa ke paru-paru agar karbon dioksida bisa ditukar dengan oksigen melalui proses pernapasan. Letak bilik kanan berada di bawah serambi kanan dan di samping bilik kiri. Bilik kiri. Bilik kiri berfungsi untuk memompa darah yang kaya akan oksigen ke seluruh tubuh. Letak bilik kiri jantung berada di bawah serambi kiri dan dipisahkan dengan katup mitral. Bilik kiri merupakan bagian jantung yang paling tebal dan memiliki tugas memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Pada kondisi tekanan darah tinggi, otot bilik kiri dapat membesar dan mengeras. Pengertian pembuluh darah. Selain jantung yang berfungsi sebagai alat pendorong, darah juga memerlukan sarana lain agar dapat mencapai ke seluruh bagian tubuh. Sarana tersebut adalah pembuluh darah. Pembuluh darah berbentuk seperti selang atau pipa dengan ukuran yang bervariasi. Diameternya antara 0,01 sampai 20 mm. Berdasarkan fungsinya, pembuluh darah dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu pembuluh nadi,
atau arteri, pembuluh darah balik atau avena, dan pembuluh darah kapiler. Perbedaan pembuluh darah arteri atau nadi dan pembuluh darah pena atau balik. 1. Pembuluh arteri atau nadi. Pembuluh darah yang mengalirkan darah keluar dari jantung ke seluruh tubuh dan paru-paru. Pembuluh arteri yang mengalirkan darah dari jantung menuju paru-paru disebut arteri pulmonalis. Darah yang dibawa darah bersih kayak oksigen kecuali arteri pulmonalis. Tempatnya di bagian dalam tubuh. 2. Pembuluh vena atau balik. Pembuluh darah yang mengalirkan darah dari paru-paru ke seluruh tubuh dan paru-paru menuju jantung. Pembuluh vena yang mengalirkan darah dari paru-paru menuju jantung disebut vena pulmonalis. Darah yang dibawa darah kotor kayak karbon dioksida kecuali vena pulmonalis. Tempatnya di dekat permukaan tubuh. Pembuluh arteri dan pembuluh pena mempunyai bentuk bercabang-cabang. Ujung cabang dari pembuluh terkecil disebut pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler berhubungan langsung dengan sel-sel tubuh. Dengan pembuluh kapiler terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Berdasarkan alirannya, darah mengalami dua macam peredaran, yaitu peredaran darah besar. Peredaran darah besar adalah peredaran darah dimulai dari bilik kiri jantung menuju ke seluruh tubuh dan kembali ke serambi kanan jantung. Sistem peredaran darah besar atau peredaran darah panjang yang berawal dari bilik kiri mengandung oksigen untuk diberikan pada aorta. Peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah dimulai dari bilik kanan jantung menuju ke paru-paru kemudian kembali ke serambi kiri jantung. Ketika darah masuk ke jantung, jantung akan mengeluarkan karbon dioksida dalam bentuk udara dan menghirup kembali udara yang mengandung oksigen. Oksigen yang dihirup tersebut akan dibawa oleh vena pulmonal untuk dialirkan dari serambi kiri menuju bilik kiri. Darah. Darah merupakan cairan yang mengalir di dalam pembuluh darah yang terdiri atas plasma dan sel-sel darah. Plasma darah sebagian besar tersusun atas air. Plasma darah mengangkut zat-zat hasil metabolisme yang sudah tidak berguna bagi tubuh. Sel-sel darah terbagi atas sel darah merah eritrosit, sel darah putih leukosit, dan keping darah trombosit. Sel darah merah mengandung pigmen darah yang disebut hemoglobin. Zat dalam trombosit yang berperan dalam pembekuan darah disebut fibrinogen. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dari penjelasan materi yang sudah saya sampaikan tadi. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Salam.